Bab 191. Memulai karir baru lebih awal. Kau juga memecat kami. Liu Xuang ingin sekali mengumpat. Kalau kamu mau berhenti, apa gunanya main-main dengan kami? Pada level He Yuan, Departemen SDM tidak memiliki wewenang untuk menyetujui pengunduran diri dan membutuhkan tanda tangan Presiden Grup. He Yuan telah menyelesaikan semua tugasnya. Dia datang ke Departemen SDM hanya sebagai formalitas. Setelah menyelesaikan prosedur pengunduran diri, He Yuan mengabaikan Liu Xuang dan Duan Ping dan pergi bersama Lin Yi. Saudara Liu, mereka mempermainkan kita berdua, kata Duan Ping. Lin Yi itu punya hubungan yang sangat baik dengan He Yuan. Dia keterlaluan. Aku tahu itu, kata Liu Xuang dengan geram. Sialan, aku tidak akan melepaskannya. Kau tidak akan membalas dendam pada He Yuan, kan? Tanya Duan Ping. Meskipun dia meninggalkan pekerjaannya, koneksi sosialnya masih ada. Kami berdua tak bisa mengalahkannya. Aku tidak mampu berurusan dengan orang seperti He Yuan, tapi aku harus bicara dengan Lin Yi, kata Liu Xuang. Ayo cepat turun dan ikuti dia diam-diam. Saat dia sendirian, aku akan memberinya pelajaran. Setelah keluar dari departemen personalia, mereka berdua naik lift ke lantai bawah. Direktur Lin, demi melindungi Anda agar tidak terluka, saya bahkan memecat 2 orang sebelum saya mengundurkan diri. Tidakkah Anda ingin menunjukkan rasa terima kasih Anda kepada karyawan seperti saya, yang berani dan murah hati dalam melindungi Anda? Dengan bos tampan seperti saya, Anda bisa menghemat beberapa kilogram mentimun dan terong untuk malam-malam tanpa tidur. Apakah saya menagih Anda untuk ini? Pantas saja kau jadi bos sementara aku cuma pekerja paruh waktu, kata He Yuan. Aku terlalu sensitif. Kamu akhirnya mengerti arti sebenarnya dari bisnis, kata Lin Yi serius. Seorang pria impoten pernah berkata, apakah Anda masih bisa berbisnis jika Anda memiliki rasa malu? He Yuan mengacungkan jempol tanda kagum. Bos keren sekali. Dering, dering, dering. Pada saat itu, ponsel He Yuan berdering. Lin Yi meliriknya dan menyadari bahwa itu sepertinya panggilan dari mantan ceonya. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Presiden Zhao. Kami akan terus berhubungan. Apakah bosmu memintamu untuk tinggal? Lin Yi bertanya setelah He Yuan menutup telepon. Tidak, itu semua karena apa yang baru saja kau lakukan. Ada apa? Rekaman itu sudah sampai ke telinga Presiden Zhao. Dia menelepon saya, berharap saya bisa bicara dengannya dan meminta Anda menghapus rekaman itu. Dia berjanji akan memperbaiki sistem yang tidak masuk akal ini. Baiklah, aku mengerti. Maksudmu kau mendapatkannya. Ayo kita hapus rekamannya. Hapus apa? Tanya Lin Yi. Aku tidak merekam apapun. Aku cuma membodohi kedua idiot itu. He Yuan. Kalian berdua idiot, kenapa kalian mempersulit Direktur Lin? Ngomong-ngomong, sudah sejauh mana kemajuanmu dengan Cisco? Tanya Lin Yi. Kita sudah membuat janji. Kita akan bicara di perusahaan mereka besok jam 9. Di mana Pak Tuaki? Sedang apa dia? Tanya Lin Yi. Dia sedang berlatih gerakan postur yang kamu berikan padanya di perusahaan. Apa itu rutinitas berpose? Tanya Lin Yi. Itu pengembangan diri seorang aktor. Baiklah, kau bosnya. Terserah apa katamu, asal jangan potong gajiku. Pada saat itu, pintu lift terbuka dan terdengar suara tajam. Itu kamu. Lin Yi mendongak dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah resepsionis wanita yang memperlakukannya sebagai orang penting. Apa yang telah kulakukan? Beraninya kau bilang begitu? Resepsionis wanita itu geram. Kau hanya pesuruh, tapi kau berpura-pura kaya di depanku. Apa niatmu? Kau pikir aku mudah ditipu? He Yuan. Bos dan resepsionis saling kenal. Itu cuma kunjungan ke perusahaan. Berapa banyak masalah yang kamu alami? Batuk. Lin Yi terbatuk 2 kali dan menatap He Yuan. Dia bersikap kasar padaku tadi. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku sudah berhenti bekerja, kata He Yuan lembut. Cari tahu sendiri, atau kau mau aku pecat? He Yuan, di mana pisauku? Batuk. He Yuan berpura-pura tenang sambil menatap resepsionis wanita itu. Namamu Wu Ting, kan? Hei, Presiden He, apakah kalian berdua saling kenal? Meskipun He Yuan telah mengundurkan diri, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Karyawan lain di perusahaan tidak tahu bahwa ia telah mengundurkan diri. Apakah kita saling mengenal atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu, kata He Yuan. Kurasa kau sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi resepsionis lagi. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Aku dipecat. Benar. Ayo kita ke departemen personalia sekarang.
Setelah mengatakan itu, He Yuan pergi lebih dulu. Ia takut ketahuan, dan mengumpat dalam hati. Ketika ia punya waktu, ia harus bertobat kepada Buddha. Ia harus makan vegetarian dan berdoa kepada Buddha setiap hari. Jika tidak, bergaul dengan bos seperti itu pasti akan memperpendek umurnya. He Yuan menatap Lin Yi saat mereka berjalan keluar gedung. Bos, aku belum menyelesaikan tugas yang diberikan, jadi aku pergi dulu, kata He Yuan. Jangan cari aku kalau kamu perlu melakukan hal-hal jahat seperti itu lagi nanti. Aku terlalu sial untuk menjadi orang jahat. He Yuan tidak memberi Lin Yi kesempatan berbicara saat dia bergegas pergi dengan sepatu hak tingginya, takut hidupnya akan diperpendek. Lin Yi meregangkan punggungnya. Karena akunnya sudah dibuka, ia harus melanjutkan menerima pesanan. Dia harus melihat apa misi berikutnya. Berhenti di situ. Tepat saat ia menekan kunci mobil, ia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Ternyata itu Liu Xuang dan Duan Ping yang tadi. Kalian berdua mencariku. Jantung Liu Xuang berdebar kencang saat melihat pintu gunting Koenigsegg terbuka. Ini, mobil ini milikmu. Ada apa? Memangnya tidak mungkin. Tentu, tapi bagaimana bisa pakai mobil sport untuk urusan? Sayang sekali. Saya tidak punya tempat lain untuk menghabiskan uang saya. Liu Xuang, Duan Ping. Lin Yi menatap mereka berdua. Apa kalian datang jauh-jauh ke sini untuk mencariku? Tidak, tidak ada apa-apa. Liu Xuang menjawab dengan cemas. Lin Yi mengendarai mobil sport, jadi dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Aku hanya ingin mengantarmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Lin Yi menghela napas. Aku tidak akan membiarkan He Yuan memecatmu jika aku tahu ini akan terjadi. Sambil berbicara, Lin Yi menginjak pedal gas dan melaju pergi. Mereka berdua tertinggal dalam keadaan berantakan akibat angin. Saat dia melaju pergi, tepat saat Lin Yi sedang menunggu perintah, suara pemberitahuan sistem bergema di benaknya. Ubah aturan industri, tingkatkan kondisi kehidupan karyawan di bawah, hadiah 300.000 poin pengalaman. Poin pengalaman, 90%, hadiah 2 miliar dolar Amerika Serikat. Lin Yi menginjak rem dan bereaksi setelah beberapa detik. Apakah dia menyelesaikan misi begitu saja? Sistem tersebut menyatakan bahwa ia telah mengubah aturan industri dan meningkatkan kondisi kehidupan karyawan di tingkat bawah. Hal ini mungkin disebabkan oleh rekaman tersebut. He Yuan baru saja memberitahunya bahwa bos mereka telah setuju untuk mengubah peraturan yang tidak masuk akal untuk memberikan kondisi kerja yang lebih baik kepada para pengendara di tingkat bawah. Itulah yang dimaksud sistem. Setelah memahami rangkaian kejadian, mata Lin Yi tertuju pada hadiahnya. 300.000 poin pengalaman. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Tampaknya tindakannya yang tidak disengaja telah berdampak besar pada seluruh industri. Jika tidak, dia tidak akan mendapat begitu banyak poin. Namun, yang paling penting, tingkat penyelesaian pekerjaannya telah mencapai 90%. Dengan kata lain, dia bisa mendapatkan pekerjaan baru lebih awal. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem berbunyi. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 90%, Anda dapat membuka pekerjaan baru sebelumnya. Buka pekerjaan baru, ya tidak. Pengalaman kerja, dokter. Penyelesaian pekerjaan, 0%. Paket hadiah pekerjaan baru, 10 juta dolar Amerika Serikat, 1 set pisau bedah logam campuran. Bab 192. Bahkan jika itu takdir, itu tetaplah takdir buruk. Apa-apaan ini? Dia mau jadi dokter. Profesi ini sungguh mengagumkan. Sekalipun dia gembira, Lin Yi menahan kegembiraannya. Dia telah menjalani 3 profesi, dan belum menerima misi terakhir, jadi dia belum bisa membuka profesi baru itu. Dia harus menyelesaikan semua misi akhir sebelum dia dapat memulai profesi barunya dengan benar. Jika tidak, tumpukan misi akan terlalu banyak dan akan menjadi beban baginya. Namun, Lin Yi masih menantikan profesi dokter. Dia hanya tidak tahu rumah sakit mana yang harus dia kunjungi kali ini. Misi sistem, menerima 20 ulasan bintang 5, hadiah 100.000 poin pengalaman, kemajuan misi saat ini, 20/11. Misi utamanya ada di sini. Tingkat penyelesaian pekerjaan telah mencapai 90%. 100.000 poin pengalaman lainnya berarti akan mencapai 100%. Lin Yi menghitung dalam hatinya. Pekerjaan guru masih dalam masa pendinginan, jadi mustahil untuk memulainya kembali sekarang. Dia hanya bisa memilih menggunakan didi dan menjalankan tugas. Pada akhirnya, Lin Yi memutuskan untuk menyelesaikan tugasnya sepenuhnya. Dia hanya butuh 9 ulasan bintang 5 lagi, dan misinya akan selesai. Ini mudah saja. Namun, seperti kata pepatah lama, Anda tidak dapat menjebak serigala tanpa anak, dan Anda tidak dapat menjebak gangster tanpa istri. Petik 1.
Misi terakhirnya tidak begitu sulit, dan hadiahnya mungkin tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, itu adalah misi pamungkas. Karena itu, dia akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Lin Yi menghela napas lega memikirkan hal ini. Ia bisa memperlambat langkahnya dan melakukan urusannya sendiri. Dia melihat waktu dan mendapati hari sudah tengah hari. Dia melihat sekeliling dan mendapati dirinya tak jauh dari grup Chaoyang. Sudah lama dia tidak makan nasi goreng telur Paman Kong, jadi dia menghampirinya untuk mencicipinya. Dengan bantuan kebijaksanaan sang bijak, ia mampu memasak hidangan lezat, namun makanan yang dibuatnya masih sedikit kurang dibandingkan dengan buatan Paman Kong. Rasanya mungkin tidak buruk, tetapi rasanya terlalu berbeda. Setelah mengambil keputusan, Lin Yi melaju ke gang dekat Chaoyang Group. Dering, dering, dering. Di perjalanan, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Zhou Haitao, dari arena pacuan kuda. Bos Lin, T-12 sudah diperbaiki. Haruskah kita tinggalkan di sini atau mengirimkannya kepadamu? Sudah diperbaiki secepat itu. Ya, produsennya punya suku cadang, jadi tidak butuh waktu lama. Saya ada di gang samping Jalan Xuanxing nomor 190. Kirimkan saja. Sepeda motor T-12 yang diberi penghargaan sistem baru saja dikendarai sekali, tetapi dirusak oleh si idiot bernama Chang Dejun. Kini setelah diperbaiki, ia akhirnya bisa merasakannya lagi. Gang, tanya Zhou Haitao dengan dilema. Lin, gang ini terlalu kecil untuk mobil masuk. Kamu keras kepala banget. Kenapa kamu nyetir mobil? Minta tolong aja ada yang nyetir. Apa gunanya semua ini? Nggak ada berliannya. Ya. Aku sudah terima. Aku akan atur seseorang untuk mengirimkannya sekarang. Lin Yi menutup telepon dan tidak pergi ke Jalan Xuanxing. Sebaliknya, dia mengendarai mobil ke tempat parkir Chaoyang Group. T-12-nya akan segera tiba. Dia tidak bisa mengendarainya lagi, jadi dia akan meninggalkannya di sana untuk berdebu. Setelah memarkir mobil, Lin Yi perlahan berjalan menuju gang di Jalan Xuanxing. Yi bro. Gadis kecil itu, Kong Jing, berlari kegirangan saat melihat Lin Yi. Ia sangat bahagia. Ujian masuk perguruan tinggi sebentar lagi. Kenapa kamu masih menghabiskan waktu di sini? Akhir-akhir ini aku terlalu lelah belajar. Sekolah memberi kami hari libur untuk bersantai. Kau benar. Mengasah pisau tidak sesakit menebang kayu. Istirahatlah dan rilekskan pikiranmu. Mungkin efek belajarnya akan lebih baik. Benar sekali, kata Kong Jing sambil tersenyum. Kak Lin benar-benar mengenalku. Ayahku hanya tahu bagaimana membuatku belajar setiap hari. Mereka melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tahu itu. Kong Jing terkekeh. Kak Lin, kamu mau makan apa? Biar ayahku yang masak. Pesanan yang sama seperti sebelumnya. Nasi goreng telur. Kali ini, tambahkan 2 gong emas dan sosis ham, 2 telur, dan sebungkus stik pedas. Ayo, Yi kecil. Silakan duduk, kata Bibi Liu sambil tersenyum. Bisnisnya sepertinya cukup bagus hari ini. Tidak perlu terburu-buru menyelesaikan pesanan. Saya akan menunggu Paman Kong menyelesaikan pekerjaannya dulu. Tidak apa-apa. Dengan keahlian Paman Kongmu, dia bisa menyelesaikan semuanya. Aku akan melakukannya untukmu sekarang. Kalau begitu aku tidak akan berdiri dalam upacara, kata Lin Yi. Kita sudah saling kenal begitu lama. Kalau kamu bersikap sok-sopan sama aku, berarti ada yang salah. Salah satu dari mereka memasak nasi goreng telur, sementara yang lain menyambut para tamu. Kong Jing duduk di samping Lin Yi, menemaninya. Ujian masuk perguruan tinggi sebentar lagi. Apakah kamu punya universitas target? Tanya Lin Yi. Saya ingin pergi ke Fudan, kata Kong Jing. Fudan. Lin Yi berpikir sejenak. Nilaimu seharusnya cukup tinggi. Kamu seharusnya bisa kuliah di Universitas Tsinghua dan Universitas Yan. Seharusnya tidak menjadi masalah jika saya tampil baik. Tapi kalaupun aku bisa masuk, aku mungkin akan berada di posisi terbawah. Kalau aku kuliah di Fudan, aku bisa pilih jurusan apa saja. Lagi pula, Zonghai dekat dengan rumah. Aku nggak mau pergi terlalu jauh. Masuk akal. Lin Yi menepuk kepala Kong Jing dan tersenyum. Ada jurusan yang kamu inginkan? Saya ingin belajar kedokteran, kata Kong Jing sambil tersenyum. Menurutku, para dokter dan perawat berjas putih itu terlihat sangat baik. Tidak ada masalah dengan belajar kedokteran, tapi ada satu hal yang harus kamu pertimbangkan, kata Lin Yi. Belajar kedokteran biasanya memakan waktu 5 tahun, dan itu bidang yang sangat melelahkan. Rasanya seperti tahun terakhir di akhir setiap tahun. Kamu harus siap secara mental. Tidak seburuk itu, kata Kong Jing sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kurasa tahun terakhir tidak terlalu melelahkan.
Lin Yi. Apakah ini perbedaan antara siswa yang berprestasi dan siswa yang pemalas? Gadis kecil, kamu cantik sekali. Kenapa kamu tidak kuliah di sekolah seni dan jadi bintang saja nanti, kata seorang pelanggan di sampingnya. Kakak Lin bilang kalau industri hiburan terlalu kacau, jadi aku tidak akan pergi, kata Kong Jing. Wah, kamu lumayan patuh. Lumayan, lumayan. Pada saat itu, nasi goreng telur Lin Yi disajikan, bersama sebotol soda. Kamu nggak mau daftar dulu? Kalau ada yang nggak kamu ngerti, tanya aja sama kakak Yi. Bibi Liu menatap Lin Yi sambil tersenyum. Paman Kong dan aku tidak sekolah, jadi kami tidak tahu banyak tentang hal semacam ini. Kami harus merepotkanmu untuk mengurusnya. Tentu saja. Kamu tidak punya nomorku. Kalau ada yang kamu butuhkan, telepon saja. Terima kasih kalau begitu. Sama-sama. Lin Yi menatap Kong Jing. Setelah kamu lulus ujian, aku akan memberimu ponsel dan komputer sebagai hadiah. Bagaimana aku bisa menerimanya? Ibuku bilang aku tidak bisa begitu saja mengambil barang dari orang lain. Kong Jing menolak. Lagi pula, komputer dan ponsel tidak murah, jadi saya tidak bisa membelinya. Uang kakak Lin terlalu banyak untuk kuhabiskan. Ambil saja. Sebelum Kong Jing sempat berbicara, seseorang memanggil nama Lin Yi. Lin Yi, kenapa kamu di sini? Lin Yi mendongak dan terkejut mendapati bahwa orang yang sedang berbicara dengannya adalah Liu Sisi. Kemunculan Liu Sisi mengejutkan Lin Yi. Zhong Hai begitu besar, jadi dia pikir dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat seperti itu. Sisi, kamu kenal pria tampan ini? Orang yang berbicara adalah sahabat baru Liu Sisi. Keduanya bergandengan tangan, mengenakan rok mini dan sutra hitam. Mereka tampak seksi dan berani. Dia mantan pacarku. Kami bertengkar beberapa waktu lalu, jadi kami putus untuk sementara waktu. Liu Sisi terkejut sekaligus gembira melihat Lin Yi lagi. Mungkinkah Tuhan sedang menjaganya dan memberinya kesempatan lain untuk bertemu dengannya? Mana mungkin? Kamu rela berantem sama pacar setampan itu. Alasan mengapa Liu Sisi dan Lin Yi awalnya bersama adalah karena ketampanannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kemiskinan Lin Yi menjadi tidak dapat diterima oleh Liu Sisi. Banyak sahabatnya mengendarai mobil mewah dengan cincin berlian senilai ratusan ribu dolar, tetapi ketika ia menginginkan iPhone terbaru, ia tidak mampu membelinya. Inilah alasan terakhir mereka putus. Kita putus karena kesalahpahaman. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Liu Sisi duduk di samping Lin Yi dan meraih lengannya, seolah-olah dia sedang memegang erat dewa kekayaan. Jika Lin Yi kembali bersamanya, dia tidak hanya bisa mengendarai Pagani di masa depan, dia bahkan bisa menginap di Hotel Peninsula. Dalam lingkungannya, siapakah yang dapat dibandingkan dengannya? Tunggu, aku ingat sekarang, kata sahabat Liu Sisi. Kurasa kau pernah bilang padaku kalau mantan pacarmu sangat kaya. Dia punya hotel dan mengendarai mobil super. Ini pasti bukan dia, kan? Benar sekali, itu dia. Liu Sisi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan ekspresi puas di wajahnya. Luar biasa, ya. Kamu gila ya. Kamu benar-benar putus dengan pacar yang tampan dan kaya raya. Siapa bilang kita putus? Kita cuma berpisah sementara. Ini bukan seperti yang kau bayangkan. Liu Sisi menatap Lin Yi dengan tatapan berapi-api. Lin Yi, kita sudah lama berpisah. Tidakkah menurutmu ini takdir kita bertemu di sini hari ini? Sekalipun itu takdir, tetap saja itu takdir yang buruk. Bab 193. Ah, aku telah membuat kesalahan. Itu masih takdir, kata Liu Sisi. Kau tahu, aku terus memikirkanmu selama kita berpisah. Aku tidak tahu. Aduh. Kamu masih marah padaku. Aku sudah mengakui kesalahanku, jadi tolong maafkan aku sekali ini. Liu Sisi menarik lengan Lin Yi dan berkata dengan nada genit. Kita sudah bersama begitu lama, dan hubungan kita begitu langgeng. Apa kau tega meninggalkanku? Saya bersedia. Lin Yi, aku tahu kamu masih marah padaku, tapi aku benar-benar tahu kesalahanku. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu dulu. Siapa yang bisa menjamin mereka bisa hidup tanpa kesalahan? Aku hanya perlu menyadari kesalahanku. Jangan pikirkan itu di depanku. Kita sudah putus, jadi mari kita bersikap baik. Kamu salah. Aku ingin balikan denganmu, bukan karena uangmu, tapi karena aku sadar aku benar-benar menyukaimu setelah kita putus, kata Liu Sisi sambil menangis. Saya menangis beberapa hari terakhir ini. Saya tidak bisa makan atau tidur nyenyak, dan dokter bilang saya depresi. Baiklah, berhenti berpura-pura. Lin Yi mendorong Liu Sisi menjauh. Kau pikir aku tidak tahu kau orang seperti apa? Kalau aku tidak punya uang, apa kau mau terus-terusan menempel padaku tanpa malu?
Bisakah kau membiarkanku menghabiskan makananku dengan tenang? Lin Yi, demi Tuhan, kalau aku menyukaimu karena uangmu, aku akan tersambar petir. Lin Yi, kamu benar-benar bermain sekeras itu. Baiklah, karena kau sudah bilang begitu, aku beri kalian kesempatan. Lin Yi menunjuk meja-meja lain di kios itu. Singkirkan sisa makanan di meja. Ah, bersihkan sisa makanannya. Liu Sisi sangat gembira karena Lin Yi setuju untuk kembali bersama, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia melakukannya. Ya, kios ini milikku. Lin Yi menunjuk ayah Kong Jing. Itu koki yang kupekerjakan. Panggil saja Paman Kong. Bibi Liu ada di sebelahnya. Karena ayah sudah di sini, akan ada lebih banyak orang yang membantu, jadi aku bisa memperluas restoran. Orang tua Kong Jing tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, gadis kecil itu, Kong Jing, cerdas. Dia mengerti maksud Lin Yi dan berkata, "Bu, karena adik ini sudah ada di sini, ibu akan lebih santai nanti." Wah, bagus sekali, kata Bibi Liu, tapi dia masih bingung. Liu Sisi bingung. Kenyataan di hadapannya berbeda dari apa yang dibayangkannya. Lin Yi seharusnya menjemputnya dengan mobil sport dan berkeliling dunia. Kenapa dia masih bekerja di sini? Lin Yi, ada apa? Bukankah Hotel Peninsula milikmu? Kenapa kamu membuka restoran di sini? Lingkungannya kurang bagus. Saya rugi. Saya buka restoran di sini untuk mencari nafkah, gumam Lin Yi sambil menyantap nasi gorengnya. Cepatlah bekerja. Petugas administrasi kota akan segera datang. Liu Sisi tercengang. Apakah para dewa sedang mempermainkannya? Mengapa dia selalu menemuinya saat dia sedang terpuruk? Apa gunanya kembali bersamanya dalam kondisi seperti itu? Sisi, apa yang terjadi? Bukankah mantan pacarmu mengendarai mobil sport dan memiliki hotel? Tanya sahabat Liu Sisi dengan nada meremehkan. Apakah minivan jelek itu mobil supermu? Apakah tempat rongsokan ini restoran bintang 5? Liu Sisi tampak malu dan ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Dulu dia pernah mempermalukan dirinya sendiri di depan teman-temannya, dan sekarang hal itu terjadi lagi. Brengsek. Jangan hanya berdiri di sana, kata Lin Yi. Kamu nggak mau balikan sama aku. Kamu juga punya andil dalam bisnis ini. Oh, dan temanmu, minta bantuannya juga. Pelanggan hari ini banyak banget, dan kita nggak bisa urus semuanya. Sisi, ada apa dengan mantan pacarmu? Apa dia sudah gila? Kau ingin aku bekerja untuknya? Apa dia pantas? Tanya sahabat Liu Sisi. Jangan terlalu jahat, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kalau kamu nggak mau bantu, duduk aja dan makan sesuatu. Itu cuma bentuk dukungan. Nggak berlebihan, kan? Petui, sahabat Liu Sisi menyilangkan tangan di depan dada. Tempat macam apa ini? Berani-beraninya kau memintaku duduk dan makan. Ada apa dengan tempat ini? Tanya Lin Yi. Nasi goreng telur kami sangat terkenal. Meski terkenal, bukankah tetap saja nasi goreng telur? Itu untuk orang miskin, kata sahabat Liu Sisi. Restoran-restoran yang saya kunjungi semuanya restoran kelas atas yang harganya lebih dari $300 per orang. Perut saya tidak bisa mencerna makanan seperti itu. Ini beras dan telur berkualitas tinggi dari pedesaan. Kebanyakan orang ingin memakannya. Liu Sisi membanting meja, dan lapisan alas bedak terjatuh dari wajahnya. Lin Yi, sudah cukup. Hah? Ada apa? Tanya Lin Yi. Apa kamu tidak malu? Aku benar-benar salah menilaimu. Hah? Salah menilaiku karena apa? Kamu masih berani bertanya padaku, tanya Liu Sisi. Aku tidak menyangka setelah sekian lama berpisah, kau masih jadi sampah. Padahal punya aset sebanyak itu, kau sudah menghambur-hamburkannya. Bahkan babi pun pasti lebih kuat darimu. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Lingkungannya yang buruk. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Petui. Kamu selalu bilang lingkungan itu buruk. Kamu sendiri yang merusak lingkungan, kata Liu Sisi dengan marah. Aku benar-benar buta untuk mencarimu kembali. Lin Yi berusaha keras menahan tawanya. Bukankah kamu baru saja bilang kalau kita adalah cinta sejati? Sudah berapa lama sejak saat itu? Bagaimana sikapmu bisa berubah secepat itu? Omong kosong. Jangan menyanjung diri sendiri. Liu Sisi memarahi, lihat dirimu sekarang. Apa kau pikir kau pantas untukku? Apa yang tidak pantas? Apa kau berbohong? Tanya Lin Yi. Apa kau benar-benar hanya tertarik pada uangku? Ya. Liu Sisi berkata, saya katakan terus terang bahwa saya hanya tertarik pada uang Anda. Kalau tidak, mengapa orang miskin seperti Anda memaksa saya untuk berkomitmen tanpa malu-malu kepada Anda? Ah, kurasa aku akhirnya membuat kesalahan. Lin Yi menghela napas. Haha,
Apa gunanya bicara semua ini kalau kamu nggak bisa apa-apa? Baru sebentar, dan kamu sudah menyia-nyiakan bisnis sebesar ini. Kenapa kamu nggak biarin aku yang urus? Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum Lin Yi bisa mengatakan apapun, dia mendengar suara sepeda motor datang dari tidak terlalu jauh. Lin Yi mendongak dan melihat T-12 miliknya telah tiba. Mobil ini berisik sekali, kata Kong Jing sambil menutup telinganya. Berisik ya? Suaranya bagus banget, kata Lin Yi sambil menyentuh Kong Jing. Nanti Bro Yi ajak kamu jalan-jalan. Hah, Bro Yi, itu motormu? Tentu saja. Liu Sisi mengerutkan kening saat melihat sepeda motor datang dari jauh. Sebelumnya dia mengendarai Pagani, tapi sekarang sudah jadi sepeda motor. Dia benar-benar terpuruk. Lin Yi, apa kamu punya moral? Kamu mau membodohi gadis kecil dengan motor rusak. Aku tidak suka apa yang kau katakan. Motorku sangat berharga. Uang apa? Berisik banget, dan kamu bilang motormu berharga. Bisakah kamu berhenti berpura-pura sekarang? Lin Yi mengangkat bahu. Terserah kau saja. Pada saat yang sama, mobil T-12 Lin Yi tiba di depannya. Lin Yi memiliki kesan tentang pengemudi tersebut. Namanya Gao Fei, Direktur Departemen Pemeliharaan Arena Pacuan Kuda. Bos Lin, mobilnya sudah diperbaiki. Kami juga sudah memodifikasi beberapa komponen agar lebih cepat dan aman. Bab 194. Sekali melihat dan kau bisa melahirkan seorang putra. Lumayan, pengerjaannya juga lumayan. Persis sama seperti sebelumnya, kata Lin Yi puas. Yang penting, suku cadang dan cat aslinya bagus banget. Satu-satunya kekurangannya, harganya terlalu mahal. Biaya perbaikannya sampai 1 juta, cukup untuk beli mobil. Liu Sisi dan sahabatnya tercengang. 1 juta dolar untuk memperbaiki sepeda motor. Berapa harga aslinya? Agak mahal, tapi naik motor itu menyenangkan. Lin Yi tersenyum. Baiklah, motornya sudah diantar, jadi kamu bisa naik taksi dan pulang. Kembalilah dan minta Zhou Haitao untuk mengganti biayanya. Terima kasih, Tuan Lin. Gao Fei berbalik untuk pergi, tetapi Liu Sisi menghentikannya dari belakang. Oh, ada apa? Apa yang kau panggil dia tadi? Tanya Liu Sisi tak percaya. Bos Lin, ada apa? Dia cuma pemilik warung. Kenapa kamu panggil dia Bos Lin? Restorannya bangkrut. Gao Fei mengerutkan kening dan menatap Liu Sisi seolah-olah dia sedang menatap orang terbelakang. Keadaan mental wanita ini tampaknya sedikit tidak normal. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan restoran yang Anda sebutkan, tetapi arena pacuan kuda internasional Songhai adalah milik Tuan Lin. Wajar saja jika saya memanggilnya Bos Lin. Apa katamu? Pacuan arena internasional Songhai miliknya. Liu Sisi dan sahabatnya meninggikan suara mereka seolah-olah mereka telah menginjak ekor anjing. Benar. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri. Gao Fei berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Jagalah hidupmu dan jauhilah orang-orang yang terbelakang. Ekspresi wajah Liu Sisi dan sahabatnya kaku. Lin Yi, kamu membeli sirkuit internasional Songhai. Ya, saya menghabiskan beberapa miliar. Saya tidak ingat jumlah pastinya. Beberapa miliar. Liu Sisi menggigil dan rambutnya berdiri ketika mendengar angka itu. Dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu dalam mimpinya. Bukankah kamu bilang kamu bangkrut? Aku hanya mengujimu. Lin Yi menghela nafas sambil berbicara perlahan. Aku nggak ngangka kamu bakal sama kayak dulu. Kamu salah, kamu benar-benar salah. Bagaimana mungkin aku bisa menghabiskan uang sebanyak itu? Lin Yi, dengarkan aku, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Liu Sisi memegang tangan Lin Yi. Aku mengatakan hal-hal itu untuk memotivasimu. Aku senang melihatmu semakin sukses. Kalau begitu, kamu bisa terus bahagia. Aku tidak akan menghentikanmu. Itulah sebabnya kamu harus merasakan kerja kerasku, kata Liu Sisi dengan penuh semangat. Kamu baru saja bilang kalau warung ini milikmu, kan? Apa kamu berinvestasi karena kamu pikir ini potensial? Ini bisnismu sendiri, jadi jangan pekerjakan pelayan lagi nanti. Biar aku yang urus. Liu Sisi mengambil kain lap dari tangan bibi Liu. Jangan repot-repot, aku saja. Aku akan membantu juga. Bibi Liu tercengang ketika melihat Liu Sisi dan sahabatnya berebut pekerjaan. Apa-apaan ini? Itu tidak bagus, kata Lin Yi. Bukankah bekerja di sini merendahkan status seseorang sepertimu? Apa yang kau bicarakan? Aku hanya orang biasa. Aku tidak punya status apapun, asalkan kau bahagia, kata Liu Sisi. Kalau begitu, tetaplah di sini dan bekerja. Aku pergi dulu. Pergi. Aku ikut.
Aku belum pernah naik motor sebagus ini sebelumnya. Bukankah kamu ingin tinggal di sini dan bekerja? Kenapa kamu ikut denganku? Lin Yi lalu menaiki sepeda motor dan pergi. Hanya Liu Sisi dan sahabatnya yang tertinggal. Dering, dering, dering. Tepat saat ia mengendarai sepeda motornya keluar, ponselnya berdering. Ternyata dari Ji Qingyan. Kamu datang ke perusahaan. Hah? Tidak, aku datang untuk mengambil pesanan, kata Lin Yi. Lalu mengapa mobilmu ada di tempat parkir perusahaan? Lin Yi mengerti apa yang sedang terjadi. Ji Qingyan mungkin meneleponnya karena dia melihat mobilnya. Saya baru saja membeli sepeda motor baru, saya baru saja mendapatkannya, jadi saya memarkir mobil saya di perusahaan. Begitu. Kukira kamu ada di perusahaan, kata Ji Qingyan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu beli motor? Bahaya naik motor itu. Aku hanya mengendarainya sesekali. Tidak perlu terlalu ketat. Ini tidak seserius yang kau kira, kata Lin Yi. Presiden Ji, apakah Anda punya waktu untuk saya ajak jalan-jalan? Tanya Lin Yi. Presiden Ji ada urusan. Saya tidak punya waktu, kata Ji Qingyan. Tapi saya bisa memberi Anda kesempatan untuk mengirim saya ke sana. Apa untungnya buat saya? Saya orang yang tidak bisa bangun pagi kalau tidak ada tunjangan. Saya akan memesan lagi nanti dan memberi Anda ulasan bintang 5. Setuju. Aku di Jalan Xuanxing. Aku akan sampai di pintu masuk perusahaan dalam 5 menit. Ulasan bintang 5 terlalu penting bagi Lin Yi pada tahap ini. Dengan ulasan Ji Qingyan, dia hanya membutuhkan 8 ulasan lagi untuk mendapatkan hadiah utama karena menjalankan tugas. Ya, tunggu aku di pintu masuk perusahaan. Aku pakai rok, jadi aku harus ganti celana. Roknya bagus banget, kenapa kamu ganti? Sayang sekali. Kau saja yang membuang-buang waktu, kata Ji Qingyan. Bagaimana aku bisa mengendarai motormu pakai rok? Kurasa itulah yang kuinginkan terjadi, kata Lin Yi. Bodoh amat. Otakmu isinya bubur ya. Hehehe. Qingyan menutup telepon tanpa memberi Lin Yi kesempatan untuk menjawab. Lin Yi tidak dapat menahan tawa saat mengendarai sepeda motornya menuju Chaoyang Group. Lihat motor hitam itu, keren banget. Seorang penjaga keamanan yang agak gemuk di pintu masuk kelompok Chaoyang berkata. Lebih dari sekadar tampan. Sungguh, terlalu tampan. Menurut perkiraanku, mustahil membelinya tanpa puluhan ribu dolar, kata petugas keamanan yang agak kurus itu. Saya juga berpikir itu sepadan dengan jumlah ini. Orang yang bisa naik motor kayak gini mungkin orang kaya, dan mereka bahkan parkir motornya di sini. Kira-kira mereka ke sini mau jemput CEO enggak? Iya. Bagaimana mungkin? Apa menurutmu CEO Ji termasuk wanita yang gampangan? Tanya petugas keamanan yang agak gemuk itu. Para pelamar Presiden Ji setidaknya semuanya mengendarai Lamborghini. Semahal apapun motornya, tetap saja agak membosankan jika dibandingkan. Itu belum tentu benar. Mungkin Presiden Ji suka gaya keren seperti ini. Kau bercanda. Kalian pendatang baru benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, kata petugas keamanan yang agak gemuk itu. Presiden Ji adalah dewi di hati semua karyawan pria. Tahukah kamu apa arti dewi? Dia seperti peri yang memakai rok dan memiliki aura seperti peri. Bagaimana mungkin dia menyukai hal-hal liar seperti itu? Itu belum tentu benar. Manusia punya dua sisi, kata satpam kurus itu dengan pendapat berbeda. Baiklah, kalau kau tidak setuju, ayo kita bertaruh dan lihat apakah orang ini ada di sini untuk menjemput Bos Ji. Tidak masalah. Ayo kita bertaruh dengan paket $298 di pusat pemandian umum di jalan belakang. 10 menit kemudian, Ji Qingyan keluar pintu dengan sepatu hak tinggi dan tas tangannya. Lin Yi meliriknya dan merasa takjub. Dia mengenakan celana jeans biru, sepatu bot hitam, jaket putih berlengan setengah, dan kacamata hitam di hidung mancungnya. Itu pakaian yang sangat keren. Apakah ini terlihat bagus? Apakah cocok dengan motormu? Tanya Ji Qingyan sambil tersenyum. Ya, keren banget. Hehe, itu yang ingin ku dengar, kata Qingyan sambil memegang mapnya. Maju terus, aku mau lanjut. Aku sudah memberimu ruang. Kalau aku maju lebih jauh lagi, aku harus duduk di tangki bensin. Ruangnya tidak cukup untukku duduk. Maju sedikit, kata Qingyan lembut. Lin Yi menoleh ke belakang dan mengerti. Ia mengambil inisiatif untuk maju. Sekali lihat dan Anda bisa melahirkan seorang putra. Bab 195. Bisakah Range Rover Anda bersaing? Apa yang sedang kamu bicarakan? Ji Qingyan memutar matanya ke arah Lin Yi dan menaiki sepeda motor. Tunggu sebentar, saya akan memesan dan membantu Anda. Aku menunggumu mengatakan itu. Lin Yi dan Ji Qingyan sama-sama terbiasa menempatkan dan mengambil pesanan. Hal ini membuat Lin Yi merasa seperti sedang mengemudi.
Pakai helmmu, kata Lin Yi sambil melepas helmnya. Aku tidak akan memakainya. Kamu tidak suka perasaan terkekang. Ya, kata Ji Qingyan, kalau aku pakai helmmu, rambutku jadi berantakan. Tapi kalau angin bertiup, rambutmu juga akan jadi berantakan. Kamu harus pelan-pelan saja. Aku punya cukup waktu. Aku tidak akan terlambat kalau kamu pelan-pelan. Baiklah. Lin Yi menyalakan motornya. Pegang erat-erat. Ya, pegang erat-erat. Ayo kita ke Yaluo Design, kata Ji Qingyan bersemangat. Jelas ini pertama kalinya dia naik motor. Kenapa kamu pakai baju cowok di siang bolong? Aku bukan tipe orang seperti itu. Bukankah kau bilang padaku untuk berpegangan erat? Sudah ku bilang pegang pinggangku, bukan bajuku, kata Lin Yi. Ini motor. Nggak akan bergetar. Ji Qingyan tidak mengerti omong kosong Lin Yi dan berkata dengan malu-malu, aku minta maaf. Percuma saja begitu, keluh Lin Yi. Kamu cium bibirku, apa yang perlu disesali? Lin Yi, kamu akan mati. Ji Qingyan mencubit Lin Yi. Kalau kamu terus ngomong-ngomong kosong, aku bakal kasih kamu nilai jelek. Baiklah. Kau dewa. Cepat peluk aku, atau semuanya akan kacau. Oh, aku mengerti. Ji Qingyan mencondongkan tubuh ke depan dan memeluk pinggang Lin Yi. Ji Qingyan tertegun. Bajingan, berhenti mikirin hal-hal kotor. Cepat jalan. Pergi aja ke Yaluo Design. Tidak masalah. Demi menjaga agar rambut Ji Qingyan tidak berantakan, Lin Yi menungganginya dengan sangat pelan. Ia baru menambah kecepatannya saat disalip oleh dua orang penyandang disabilitas. Lin Yi, ada lampu merah di depan. Ji Qingyan berkata, cepat berhenti. Memangnya kenapa kalau lampu merah? Lin Yi berkata acuh tak acuh, kita keluar naik motor. Kalau berhenti di lampu merah, itu akan dianggap tidak sopan. Itu ilegal. Secara teori, mengendarai sepeda motor melewati lampu merah itu ilegal. Lin Yi berkata dengan serius. Tapi kalaupun kita tertangkap kamera, kita nggak perlu takut. Mereka nggak akan bisa menemukan kita sama sekali. Nggak ada denda, nggak ada pengurangan poin. Apa yang perlu ditakutkan? Tapi menurutku lebih baik berhenti dan menunggu lampu merah. Kenapa kamu ngotot banget berhenti di lampu merah? Apa ini pertama kalinya kamu naik motor? Tidak, karena ada polisi lalu lintas di depan. Lin Yi menoleh dan melihat seorang polisi lalu lintas tersenyum padanya. Inilah senyum kematian yang legendaris. Saya bertanya apakah kamu takut? Lin Yi menghentikan mobil dan memberi hormat untuk meminta maaf. Melihat sikap Lin Yi tidak buruk, polisi lalu lintas tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, ia mengumpat dalam hati. Gadis-gadis cantik itu semuanya telah direbut oleh generasi kedua yang kaya. Meskipun BMW ada di sebelah kanan dan Land Rover di sebelah kiri, keduanya tidak bernilai sebesar sepeda motor itu. Hei bro, ceweknya lumayan juga. Saat Lin Yi sedang menunggu lampu merah, pemilik BMW di sebelah kanan berkata. Ada apa? Kamu cemburu? Aku iri. Aku mengendarai mobil seri 7, tapi aku masih lajang. Saya tidak bisa menahannya. Ini masyarakat yang berbasis wajah. Sial, itu terlalu menyakitkan, kata pemilik BMW itu. Aku sudah bersikap bijaksana, kata Lin Yi. Kau tidak akan bisa menerimanya jika aku memberitahumu alasan sebenarnya. Apa alasan sebenarnya? Aku bisa melakukannya 7 kali semalam. Kamu juga bisa. Sial, hidupmu terlalu menarik. Pemilik BMW merasa dirinya dihantam miliaran hantaman kritis, jadi ia memilih diam. Kamu pikir kamu hebat cuma karena punya cewek cantik. Kamu tetap saja pengendara motor. Orang yang berbicara adalah pemilik mobil di sebelah kiri Lin Yi. Ia mengendarai Range Rover putih dan sesekali melirik Ji Qingyan, hatinya berdebar kencang. Apa, kamu cemburu, kata Lin Yi. Apa yang perlu dicemburui, kata pemilik Range Rover dengan nada meremehkan. Selama aku punya uang, cewek mana yang nggak bisa kutemukan? Banyak banget. Kamu, di sisi lain, harus hati-hati. Jangan sampai cewekmu diculik anak orang kaya suatu hari nanti. Apa? Kamu meremehkan skuterku hanya karena kamu mengendarai Range Rover, tanya Lin Yi dengan punggung tegak. Mungkin terlihat seperti skuter, tapi tidak lebih lambat dari mobil Anda. Adik kecil, apa kau bercanda? Aku mengendarai Range Rover seharga lebih dari 2 juta dolar. Soal tenaga, itu bukan main-main. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Ayo kita kompetisi. Yang kalah pasti malu, teriak pemilik Range Rover itu. Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Pemilik Range Rover itu tidak ragu-ragu, seolah-olah marah kepada Lin Yi, ia menginjak pedal gas dan bergegas keluar. Hei,
Bro, ada lampu merah di depan. Berderak. Pemilik Range Rover langsung berhenti, bukan karena mendengar kata-kata Lin Yi. Itu karena polisi lalu lintas telah tiba. Pak, tolong tunjukkan SIM Anda. Saya akan mengurangi 6 poin dan denda $200. Pada saat yang sama, lampu lalu lintas berubah. Lin Yi melaju perlahan dan berkata kepada pemilik Range Rover. Terima kasih telah membiarkanku menang. Ji Qingyan menutup mulutnya dan tertawa kecil, hatinya sakit memikirkan pemilik Range Rover itu. Jika kau ingin bermain dengan Lin Yi, kau sungguh bukan tandingannya. Nak, kalau berani, jangan pergi. Ayo lanjutkan kompetisinya, siapapun yang kalah akan kehilangan muka. Pemilik Range Rover itu mengumpat dan tersenyum kepada polisi lalu lintas. Pak polisi, saya sungguh tidak sengaja. Kalau bukan karena provokasi anak ini, saya pasti tidak akan menerobos lampu merah. Beri saya kesempatan lagi. Mendorong. Polisi lalu lintas itu menatap pemilik Range Rover tanpa berkata-kata. Dengan IQ-mu, kau masih mau balapan dengannya. Dia yang pertama kali tidak yakin. Dia mengendarai motor rusak, menarik wanita cantik, dan bahkan membentak saya. Saya hanya ingin memberinya pelajaran. Kali ini, polisi lalu lintas itu benar-benar tak bisa berkata-kata. Dengan IQ segini, dia masih ingin mengemudi. Dia bahkan lebih menakutkan daripada pengemudi wanita. Mobil Anda adalah Range Rover berkualitas tinggi. Tenaganya 415 kW dan torsi 700 Nm. Waktu tempuh 0-60 km per jam resminya adalah 5,4 detik. Benar, kan? Ya, ya. Pemilik Range Rover itu mengangguk berulang kali. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bekerja dengan mobil setiap hari. Kau tahu parameter mobilku sekilas. Mengesankan. Tapi apakah kamu tahu data seputar sepeda motor itu? Bagaimana mungkin motor jelek punya data yang layak dihafal, kata pemilik Range Rover itu dengan nada meremehkan. Motor itu namanya Tamburini T12. Dalam bahasa Mandarin, namanya Dark Elf. Kecepatan tertingginya 340 mil per jam, dan akselerasi 0-60 dalam 3,4 detik. Bisakah Range Rovermu menyamainya? Wajah pemilik Range Rover itu pucat pasi, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Ini, performa motor ini bagus sekali. Harga jual T12 di dalam negeri sekitar $6,5 juta. Cukup untuk membeli 3 Range Rover. Apakah Anda masih ingin bersaing dengannya? Bab 196, tidakkah kau ingin menjabat tangannya? Aku akan memberimu kesempatan. 6,5 juta. Kepala pemilik Range Rover berdengung ketika mendengar nomor tersebut. Bagaimana mungkin sepeda motor bisa semahal itu? Belum terlambat untuk mencari tahu. Polisi lalu lintas itu mengembalikan SIM-nya. Saya akan membantumu. Pergilah, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Terima kasih, terima kasih. Di bawah pengawasan polisi, pemilik Range Rover pergi dengan sedih, dan Lin Yi pergi dengan sepeda motornya tanpa mengatakan apapun lagi. Setengah jam kemudian, Lin Yi mengantar Ji Qingyan ke Yaluo Design dengan sepeda motornya. Ketika keduanya tiba, Lin Yi mendapati Guan Ya dan seorang pria paruh baya menunggu di pintu. Seperti yang diharapkan, mereka sedang menunggu Ji Qingyan. Presiden Ji, kami sudah lama menunggu Anda. Guan Ya mengulurkan tangannya saat melihat Ji Qingyan turun dari sepeda motor. Namun, dia tidak menyadari bahwa pria dengan helm itu adalah Lin Yi. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit aneh. Dengan status dan pengendalian diri Presiden Ji, mengapa dia datang dengan sepeda motor? Mungkinkah karena sedang macet di jalan, jadi dia memutuskan naik sepeda motor? Maaf sudah menunggu. Aku benar-benar minta maaf, jawab Ji Qingyan dengan nada meminta maaf. Kita semua berada di pihak yang sama. Presiden Ji, Anda tidak perlu bersikap formal. Saat dia berbicara, Guan Ya berbalik ke samping dan memperkenalkan. Presiden Ji, perkenalkan. Ini penanggung jawab Delphi untuk wilayah Asia Pasifik, Tuan Chu Daoyi. Setahu saya, Delphi adalah produsen kapal pesiar kelas dunia. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Tuan Chu. Dengan senang hati, Presiden Lin. Chu Daoyi mengulurkan tangannya. Meskipun kita tidak berada di industri yang sama, saya pernah mendengar nama Anda sebelumnya. Mampu memimpin perusahaan publik di usia semuda itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ji Qingyan mengangguk sedikit tetapi tidak berniat mengulurkan tangannya. Ekspresi Chu Daoyi canggung dan dia merasa sedikit malu. Kepala Ji, kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berjabat tangan denganmu. Ini terlalu tidak tulus. Wajah Guan Ya menjadi gelap. Orang ini, yang tadi berpura-pura menjadi anjing baik, memperlihatkan ekor rubahnya ketika melihat Ji Qingyan. Ketua Ji ditunjuk langsung oleh Ketua Lin.
Apakah Anda masih ingin melakukan kesepakatan ini atau tidak? Kita semua pebisnis. Membicarakan uang adalah hal yang paling praktis. Buat apa repot-repot memikirkan detail seperti ini? Saya pikir ini masalah etiket, kata Chu Daowei. Sekalipun CEO Lin, sebagai pihak utama proyek ini, ada di sini, dia tetap akan mempermalukan saya, Chu Daowei. Kau pikir kau siapa? Apa kau pantas aku beri muka? Guan Ya dan Chu Daowei menoleh untuk melihat pengemudi Ji Qingyan. Ada apa dengan orang ini? Dia terlalu liar. Beraninya dia bicara kasar begitu padaku. Kau tahu siapa aku, Chu Daowei? Aku tidak melakukan apa-apa. Itu sudah mempermalukanmu. Guan Ya membelalakkan matanya yang indah. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Direktur Lin. Guan Ya terlonjak kaget saat melihat Lin Yi melepas helmnya. Dia tidak pernah menyangka kalau orang yang mengendarai sepeda motor itu adalah Lin Yi. Chu Daowei juga bingung. Apa-apa yang kau katakan, Direktur Lin? Benar, dermaga Wangjiang milik Direktur Lin. Dia adalah pihak pertama bagi kita semua. Wajah Chu Daowei menjadi gelap saat ia berkeringat dingin. Sepertinya dia baru saja memarahi Direktur Lin. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Lin Yi mengangkat alisnya dan menatap Chu Daowei dengan dingin. Kamu nggak mau jabat tangan sama dia. Aku kasih kamu kesempatan ini. Tidak peduli seberapa bodohnya Chu Daowei, dia bisa melihat hubungan antara mereka berdua. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini secara pribadi dengan sepeda motor. Direktur Lin, lihat kekacauan ini. Kalau aku tahu kamu dan Bos Ji punya hubungan seperti ini, aku nggak akan bilang begitu. Chu Daowei begitu gugup hingga ia merasa seperti sedang dihakimi. Proyek di dermaga Wangjiang sudah dilaporkan kepada atasannya. Para pemimpin kantor pusat sangat mementingkannya. Jika terjadi kesalahan karena dia harus mengundurkan diri. Apakah kamu takut sekarang? Ya, aku tahu. Kami tidak membutuhkanmu lagi. Kami akan pindah ke dealer peralatan lain. Ayo, kata Lin Yi. Direktur Lin, tolong jangan. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak akan disalahkan. Tolong beri saya kesempatan lagi. Chu Daowei ketakutan setengah mati dan pergi dengan wajah masam. Guan Ya menghela napas. Apa maksudnya? Melihat Lin Yi membelanya, hati Ji Qingyan dipenuhi rasa gembira. Ia berkata dengan lembut. Aku pergi dulu. Jalan pelan-pelan. Lin Yi mengangguk. Apakah kamu perlu aku jemput setelah selesai? Tidak perlu menjemputku. Lakukan saja sesukamu. Jangan buang waktumu untukku. Kalau begitu aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Jangan lupa beri aku 5 bintang nanti. Cih, sombong banget sih. Yang kamu tahu cuma ulasan bintang 5. Dengan itu, Ji Qingyan mengambil dokumen tersebut dan kembali ke gedung yang dirancang oleh Luoya. Lin Yi berangkat dengan sepeda motornya dan mulai bekerja. Hingga pukul 5 sore, Lin Yi telah menerima total 4 ulasan, 2 ulasan baik dan 2 ulasan sedang. Termasuk pesanan Ji Qingyan, dia telah menerima 3 ulasan bintang 5. Kemajuan misi telah mencapai 14/20. Kalau dia beruntung dan bekerja keras, mungkin dia bisa mendapatkan 6 ulasan bintang 5 dalam sehari. Kalaupun kurang beruntung, seharusnya mereka bisa melakukannya dalam 2 hari. Bos, setengah jam lagi, pekerjaanku akan selesai. Bos di mana? Ayo makan dulu. Aku lapar sekali. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu sekarang. Saya di Cisco. Saya rasa saya akan selesai saat itu. Baiklah, tunggu aku di sana. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengendarai sepeda motornya menuju Cisco. 20 menit kemudian, Lin Yi tiba di depan gedung Cisco, mengamati pesaingnya. Sebagai perusahaan yang berfokus pada penelitian dan produksi, skalanya jauh lebih besar daripada Longsin. Lin Yi memeluk helmnya dan tersenyum. Aku akan segera mengucapkan selamat tinggal kepada kalian. Tak lama kemudian, Zhang Song keluar dari gedung Cisco. Seorang pria berusia 30-an berdiri di sampingnya. Keduanya mengobrol dengan riang. Zhang Song pernah menyebut nama pria itu sebelumnya. Namanya Yan Hongyu, manajer pemasaran Cisco. Direktur Yan, saya berharap kerja sama kita kali ini menyenangkan. Zhang Song mengulurkan tangannya. Namun, rencana pengiriman kedua harus dijadwalkan sesegera mungkin. Sangat penting bagi kita untuk menguasai pasar. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya, kata Yan Hongyu. Tapi perlu diketahui bahwa pasar chip domestik sudah dikuasai Cisco, jadi kami punya banyak sekali komitmen. Kami hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkannya. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Direktur Yan. Setelah berkata demikian, Zhang Song berbalik dan pergi. Ia melihat Lin Yi melambaikan tangannya tak jauh dari sana, jadi ia mempercepat langkahnya.
Bos, kenapa kamu ganti motor? Kelihatannya keren banget, kata Zhang Song iri. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah. Jangan, aku bahkan tidak tahu cara mengendarainya. Lin Yi mengangkat kepalanya dan menatap Yan Hongyu yang berbalik dan pergi. Apa yang kau bicarakan hari ini? Jangan dibahas. Sisko ini terlalu sok. Bab 197. Seorang master yang bisa bersikap keren tanpa mengedipkan mata. Lin Yi membawa Zhang Song ke rumah Raja Kepiting dengan sepeda motornya, siap untuk berpesta. Baiklah, kita sudah sampai. Ayo kita bicara. Ada apa? Lin Yi punya firasat bahwa mereka berdua sedang dalam situasi yang sulit. Seolah-olah dia adalah mata-mata yang membeli informasi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membeli barang itu dalam 2 tahap, 130 juta untuk tahap pertama dan 120 juta untuk tahap kedua? Ya, kukira kamu akan membeli barangnya paling lama dalam 3 bulan. Bajingan-bajingan itu berubah pikiran sekarang. Mereka bilang gelombang kedua akan datang 6 bulan lagi, kata Zhang Song dengan nada kesal. Mereka juga bilang kalau pasokan gelombang pertama mungkin akan didistribusikan secara bertahap. Menyebalkan sekali. Tidak mungkin. Bukankah kalian berdiskusi dengan baik kemarin? Kenapa mereka tiba-tiba berubah pikiran? Bagi Lin Yi, setiap pergerakan dari Sisko merupakan informasi strategis yang sangat berguna. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentangnya. Saya tidak yakin apa alasan spesifiknya, tapi saya mendapatkan beberapa informasi secara diam-diam, kata Zhang Song. Sepertinya ada perusahaan besar yang terlibat, dan mereka sangat puas dengan hasil Sisko. Mereka mungkin menahan diri untuk menghadapi orang-orang ini. Itu mungkin saja. Lin Yi mengangguk ringan. Apakah kamu tahu perusahaan mana yang terlibat? Sepertinya Didi, tapi aku tidak terlalu yakin detailnya. Aku cuma dengar-dengar saja, jadi informasinya mungkin salah. Lin Yi. Itu adalah operasinya sendiri setelah sekian lama. Informasi yang tampaknya tidak berguna ini sebenarnya memiliki nilai yang luar biasa. Itu berarti Sisko menanggapi pesanan ini dengan sangat serius. Ini adalah berita yang sangat baik baginya. Seperti kata pepatah, pohon besar baik untuk berteduh. Didi beberapa kali lebih besar daripada Sisko. Dengan begitu, saat negosiasi, pihaknya akan diuntungkan. Akan sangat bermanfaat untuk mencapai hasil akhir. Apa kalian hanya akan duduk di sana dan menunggu kematian? Apa kalian tidak menggunakan cara lain untuk mengancam mereka? Lin Yi merasa jauh lebih rileks setelah kekhawatirannya hilang. Ia tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Sebenarnya, aku juga menyebutkannya, kata Zhang Song. Saya katakan, di bidang chip semikonduktor domestik, selain beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan Grup Sains Tiongkok, Longxin dan Sisko adalah pemimpin di bidang ini. Jika mereka terlalu pelit, mereka akan kehilangan pangsa pasar. Lalu, Lin Yi bertanya dengan penuh minat. Orang bernama Yan Hongyu itu sangat sok. Dia bilang Longxin akan segera dihancurkan oleh mereka. Dia bilang kalau soal chip semikonduktor Cina, nama Longqin akan segera hilang. Singkatnya, dia hanya sok. Dia hanya ingin menjelek-jelekkan saya. Zhang Song menghela napas. Longxin ini benar-benar hebat. Tidak bisakah mereka memperjuangkan reputasi mereka? Akan sangat buruk jika pasar dimonopoli. Lin Yi tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. He Yuan dan Qixian Zhao akan pergi ke Sisko keesokan harinya. Sebaiknya dia memeriksa mereka dulu. Baiklah, jangan bahas pekerjaan lagi. Aku tidak ada kegiatan besok, jadi aku akan mengajakmu ke laut. Lin Yi tersenyum. Apakah kamu butuh bantuanku untuk mencarikan beberapa gadis agar kamu bisa keluar dari masalah jammu secepat mungkin? Itu akan hebat. Mata Zhang Song berbinar dengan ekspresi genit. Jika kita pergi ke laut, bisakah kita terhubung ke Wi-Fi? Kenapa kamu pakai Wi-Fi di kapal? Agar kita bisa bermain game online dengan beberapa gadis. Lin Yi. Keesokan paginya pukul 9, He Yuan dan Qixian Zhao tiba di pintu masuk saham Sisko. Tidak seperti yang lain, Rolls-Royce diparkir di pintu masuk utama perusahaan. Biasanya, hanya orang-orang penting yang menerima perlakuan seperti itu. Jelas, status Qixian Zhao dan He Yuan sudah cukup. Lin Yi telah mengatur agar Qixian Zhao menjadi wakil presiden Didi, sementara He Yuan adalah sekretaris wakil presiden. Meskipun statusnya cukup tinggi, Lin Yi masih memainkan trik licik. Dia membocorkan bahwa He Yuan adalah sepupu Cheng Xuang, dan Qixian Zhao adalah putra seorang pemegang saham tertentu. Itu semua hanya gosip, tetapi cukup bagi orang-orang di industri tersebut untuk mengetahuinya setelah beberapa saat. Inilah mengapa Sisko begitu memperhatikan mereka. Yang satu adalah sepupu CEO Cheng Xuang, dan yang satunya lagi putra seorang pemegang saham.
Identitas mereka sangat penting, dan mereka bukan sekadar karyawan yang bisa dibuang begitu saja. Kesepakatan hari ini dapat mengubah arah industri teknologi. Namun, orang yang paling menderita tidak lain adalah Qixian Zhao. Identitasnya adalah putra seorang pemegang saham tertentu, dan Lin Yi kebetulan adalah pemegang saham terbesar kedua Didi. Menarik untuk melihatnya dari sudut pandang ini. Halo, Direktur Qi. Yan Hongyu tersenyum dan memperkenalkan, orang di samping saya adalah Wakil Ketua Departemen Penjualan perusahaan kami, Tuan Yun Jiming. Senang berkenalan dengan Anda. Qixian Zhao mengulurkan tangannya, serius dan hati-hati. Senang bertemu Anda, Direktur Qi. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Anda sangat muda dan menjanjikan, Direktur Qi, kata Yun Jiming sambil tersenyum. He Yuan terdiam dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Saudara Qi baru saja kembali dari Amerika Serikat dan belum pernah ke sana sebelumnya. Apa sih yang begitu menjanjikan darinya? Anda benar-benar tahu cara berbicara omong kosong. Ini mengingatkan He Yuan pada pria impoten yang dibicarakan Lin Yi. Dia benar-benar tidak bisa bersikap tidak tahu malu dalam hal berbisnis. Direktur Yun, Anda terlalu baik. Ini bukan tempat untuk bicara. Silakan masuk. Kita ke ruang konferensi dan bicara pelan-pelan. Rombongan tiba di ruang konferensi di bawah pimpinan Yun Jiming. Pada saat ini, ada beberapa eksekutif di pintu ruang konferensi, semuanya ada di sini untuk mempromosikan bisnis ini. Direktur Qi, perkenalkan. Ini Presiden Cisco Research Institute kami, Liu Chu. Beliau adalah pakar di bidang chip domestik dan juga pembicara utama dalam pertemuan hari ini. Baiklah, Direktur Yun bijaksana, kata Qixian Zhao tanpa ekspresi. Tentu saja. Sekelompok orang duduk. Qixian Zhao dan He Yuan diantar ke kursi utama. Qixian Zhao melihat arlojinya dan berkata, Direktur Yun, saya harus terbang ke Paris sore ini. Saya sedang terburu-buru. Mohon singkatkan presentasinya. Saya datang ke sini dengan tulus. Mari kita bicara secara terbuka dan jujur. Melihat penampilan Qixian Zhao yang acuh tak acuh, He Yuan berseru dalam hatinya, Bos Lin, kamu terlalu sombong. Hanya dalam waktu singkat, saudara Qi yang serius telah ditempa menjadi seorang ahli yang dapat bertindak sok penting tanpa ragu sedikitpun. Ia bahkan dapat dibandingkan dengan pemeran utama wanita terbaik di puncak industri akting. Di seluruh negeri, hanya ada segelintir orang yang bisa dibandingkan dengan Direktur Lin. Jumlah mereka bisa dihitung dengan satu tangan. Baiklah, kalau begitu mari kita langsung ke intinya dan bicara terbuka. Melihat Qixian Zhao menunjukkan ketulusan ini, Yun Jiming dan Yan Hongyu tidak dapat menahan kegembiraan di hati mereka. Direktur Liu, mengenai chip tersebut, mari kita pilih area kunci dan patennya, lalu perkenalkan kepada Direktur Qi. Oke. Selama 10 menit berikutnya, hanya Liu Chu yang berbicara di ruang rapat, sampai Qixian Zhao memotongnya. Direktur Yun, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya konfirmasikan dengan Anda. Ketua Qi, silakan bicara. Dalam pengantar tadi, Direktur Liu menyebutkan lebih dari 20 teknologi yang dipatenkan. Teknologi-teknologi ini seharusnya ada di tangan perusahaan Anda, kan? Tentu saja, Direktur Qi, Anda dapat yakin pada hal ini, kata Yun Jiming dengan percaya diri. Jika Anda tidak yakin, saya bisa membawa teknologi yang dipatenkan itu agar Anda bisa melihatnya. Tidak perlu. Aku percaya pada karakter Direktur Yun, kata Qixian Zhao lirih. Sebenarnya, sebelum menandatangani kontrak, saya ingin memastikan satu hal, apakah teknologi chip kita yang terbaik di negara ini. Bab 198. Bagian ini bukan bagian dari naskah. Yun Jiming tertawa, jika Direktur Qi mengkhawatirkan hal ini, maka kamu terlalu banyak berpikir. Setelah mengatakan itu, Yun Jiming menatap Liu Chu, Direktur Liu, Anda ahlinya dalam hal teknologi chip. Jelaskan kepada Direktur Qi. Liu Chu meluruskan raut wajahnya dan tersenyum kepada Qixian Zhao, Direktur Qi, dalam hal teknologi, saya dapat meyakinkan Anda bahwa tingkat penelitian ilmiah kami jelas merupakan yang terbaik di industri ini. Bahkan lembaga penelitian yang dikendalikan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan Institut Sains Tiongkok jauh tertinggal dari kami. Tingkat teknologi kami jelas bukan masalah. Setidaknya, tidak akan ada yang melampaui kami dalam 5 tahun ke depan. Liu Chu yakin akan hal ini karena teknologi yang dipatenkan di tangannya. Sekalipun Longxin dapat mengembangkannya dalam waktu singkat, paten ini adalah kartu trufnya. Jika mereka merilis teknologi yang sama dengan chip 1.0, itu akan menjadi pelanggaran. Pada akhirnya, mereka terpaksa berhenti. Memikirkan hal ini, bibir Liu Chu melengkung membentuk senyum tipis saat dia mengutuk dalam hatinya. Sialan, pecat aku ya. Mulai sekarang, aku akan memastikan Longxin tidak akan pernah bisa bangkit lagi.
Apakah kamu yakin tidak ada yang bisa melampauimu? Qixian Zhao berkata, setahu saya, Long Xin juga pemain yang luar biasa di bidang ini, jadi jangan sombong. Profesionalisme Qixian Zhao mengejutkan Yun Jieming dan yang lainnya. Mereka tidak menduga dia tahu begitu banyak tentang penelitian ilmiah. Tampaknya orang ini tidak mengandalkan koneksinya untuk menjadi wakil presiden. Dia benar-benar berbakat. Direktur Qi, apa yang Anda ketahui hanya di permukaan? Kata Liu Chu. Sejujurnya, saya pernah bekerja di Institut Penelitian Long Xin sebelumnya. Saya berani bersumpah bahwa Long Xin adalah perusahaan penipu ulung. Setiap teknologi mereka dijiplak dalam berbagai bentuk. Karena saya tidak ingin dikaitkan dengan mereka, saya pergi dengan marah dan akhirnya bergabung dengan Cisco. He Yuan menatap Liu Chu dengan penuh minat. Meskipun dia tidak tahu seberapa cakapnya orang ini, dia memiliki potensi untuk menjadi seorang pengusaha. Dia sungguh tidak tahu malu. Karena Direktur Liu mengatakan ini, saya merasa lega, kata Qixian Zhao, saya rasa kita bisa menandatangani kontraknya. Mata Yun Jieming dan Yan Hongyu berbinar. Mereka tidak menyangka negosiasi akan berjalan begitu mulus. Direktur Qi sangat lugas. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkannya sekarang. Direktur Yun, jangan cemas. Sebelum Anda menyiapkan kontrak, saya punya permintaan lain, kata Qixian Zhao. Direktur Qi, Anda mengatakan bahwa selama itu masih dalam kemampuan saya, itu tidak akan menjadi masalah. Demi memastikan kepentingan bersama kita, saya ingin menambahkan klausul dalam kontrak, yaitu jaminan mengenai kemajuan chip. Yun Jieming dan yang lain yang hadir semuanya bingung, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Qixian Zhao. Sangat sederhana, ini untuk menjamin tidak ada yang bisa melampaui produk Anda dalam waktu 1 tahun. Semua orang di ruang rapat itu terdiam. Berdasarkan kemajuan industri chip dalam negeri, lupakan saja setahun, bahkan dalam 5 tahun ke depan, tidak mungkin ada yang mampu melampaui mereka. Namun, tidak ada yang mutlak. Dalam hal ini, kemungkinannya masih ada. Persis seperti seseorang yang mengatakan Mars akan bertabrakan dengan bumi besok. Kemungkinannya sangat kecil, tetapi hal semacam itu bisa saja terjadi. Karena tidak seorang pun dapat meramalkan masa depan, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok. Namun, Yun Jieming dan Yan Hongyu sama-sama sudah tua di dunia bisnis, dan mereka masih ingin mencari jalan keluar sendiri. Harus dikatakan bahwa orang yang bernama Qixian Zhao ini benar-benar memiliki keterampilan, karena ia mengidentifikasi titik paling krusial dalam sekejap. Direktur Qi, apakah kita benar-benar harus menambahkan ini? Setelah beberapa detik hening, Yun Jieming bertanya. Permintaan ini tidak terlalu banyak, kan? Qixian Zhao berkata dengan jelas. Kami datang dengan ketulusan, jangan bilang Direktur Yun bahkan tidak bisa menunjukkan sedikit ketulusan ini untuk menyamai kami. Tatapan Qixian Zhao menyapu Yun Jieming dan yang lainnya satu persatu. Kalian semua ragu-ragu, mungkinkah ada sesuatu yang palsu tentang teknologi kalian, kata Qixian Zhao. Saya ingat kalian baru saja bilang bahwa dalam 5 tahun ke depan, tak seorang pun akan bisa melampaui kalian. Permintaan saya hanya untuk menjamin kendali industri selama setahun. Mungkinkah kalian bahkan tak mampu melakukan ini? Saat dia berbicara, Qixian Zhao berdiri, ekspresinya dingin. Yuan, ayo pergi. Tidak perlu bicara lagi. He Yuan tercengang. Ini bukan bagian dari naskah. Semuanya berjalan baik-baik saja, mengapa kamu sendiri yang menambahkan begitu banyak drama? Sebelum He Yuan sempat bereaksi, Yun Jieming berdiri, tersenyum meminta maaf, dan menghentikan Qixian Zhao. Direktur Qi, tolong jangan marah. Permintaan Anda tidak terlalu berat, kami akan menyetujuinya. Yun Jieming berkata, saya akan meminta sekretaris saya untuk menambahkan klausul ini ke dalam kontrak. Sudah terlambat, kata Qixian Zhao, sikapmu barusan sudah membuatku curiga. He Yuan kebingungan. Akting kakak Qi terlalu nyata. Dia tidak bisa menirunya di adegan selanjutnya. Pantas saja Bos Lin menginginkan saudara Qi untuk berperan sebagai wakil presiden. Apakah Mo Fei tertarik dengan potensinya? Untuk tampil pada level ini, seseorang yang tidak memiliki bakat apapun akan menganggapnya mustahil. Ketua Qi, saya mengerti kekhawatiran Anda. Sebagai ungkapan ketulusan kami, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika kami tidak dapat menjamin dominasi produk kami selama tahun depan, kami akan membayar denda 3 kali lipat dari nilai kontrak. 3 kali. Qixian Zhao mencibir, hanya 3 kali, apakah menurutmu wajahku begitu tidak berharga? Lalu 5 kali, kata Yun Jieming, Direktur Qi datang dengan tulus, jadi percayalah pada ketulusan Cisco kami. Ekspresi Qixian Zhao tergerak, suruh seseorang menyiapkan kontrak. Melihat Qixian Zhao tidak menanyakannya lebih lanjut, Yun Jieming merasa lega. Ekspresi Qixian Zhao tampak tenang saat ia memainkan ponselnya. Nilai kontraknya 3 miliar. 3 miliar.
Mendengar angka ini, orang-orang Cisco tercengang. Tidak seorang pun menyangka Qixian Zhao akan mengatakan angka yang begitu mencengangkan. Bukan hanya orang-orang Cisco yang tercengang, He Yuan juga tercengang. Sebelum mereka datang, Lin Yi bilang 1 miliar. Bagaimana kamu bisa meningkatkannya menjadi 3 miliar? Mungkinkah dia terlalu asyik dengan karakternya dan menjadi gila? Segalanya bisa dengan mudah menjadi salah. He Yuan tak tahan lagi. Demi gambaran yang lebih besar, katanya. Ketua Qi, saya rasa lebih baik bersikap sedikit lebih konservatif. Jika kita menandatangani perintah pembayaran 3 miliar sekaligus, itu akan berdampak besar pada perkembangan bisnis perusahaan di masa depan. Saya tahu kekhawatiran Anda, kata Qixian Zhao. Anda khawatir chip Cisco tidak akan sepenuhnya memimpin industri tahun depan. He Yuan tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap. Ini karena setiap kata yang diucapkan Qixian Zhao melampaui ruang lingkup naskah. Dia hanya bisa menemaninya dan berimprovisasi. Saya tidak tahu pertanyaan ini. Terlalu sulit. Bab 199. Kemenangan terakhir berjarak 1000 mil dari tenda perencanaan. Orang-orang di pihak Cisco tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua menahan napas, menunggu jawaban Qixian Zhao. 1 miliar dan 3 miliar. Perbedaannya tidaklah sedikit. Jika mereka dapat memperoleh pesanan besar sejumlah 3 miliar, maka Cisco tidak akan ada tandingannya di seluruh negeri. Mereka bahkan mungkin menjadi perusahaan teknologi kelas dunia. Akan tetapi, jika mereka hanya menandatangani 1 miliar dolar, maka dampaknya tidak akan sebesar itu. Tatapan semua orang tertuju pada He Yuan. Kalau dia cuma sekretaris CEO biasa, pasti dia nggak punya kualifikasi buat ngomong gitu. Namun, menurut rumor, He Yuan ini adalah adik perempuan CEO Didi, Cheng Xuang. Status seperti ini akan memberinya cukup suara. Terlebih lagi, mereka berdua masih sepasang kekasih, jadi kata-katanya pasti akan memengaruhi keputusan Qixian Zhao. Kau benar. Aku hanya khawatir produk mereka tidak akan mampu mempertahankan keunggulan teknologi untuk tahun mendatang. Ini akan berdampak besar pada tata letak dan perencanaan perusahaan kita di masa mendatang. Kerugian yang telah dilikuidasi tidak akan mampu ditanggung. Pada titik ini, He Yuan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya bisa berimprovisasi. Sebenarnya, aku juga punya kekhawatiran seperti itu, jawab Qixian Zhao lirih. Kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Kita tanda tangani kontrak 1 miliar dulu. He Yuan menghela napas lega. Ia akhirnya berhasil menarik saudara Qi kembali. Ekspresi tim Cisco langsung berubah. Mereka tidak menyangka dalam semenit saja, kontrak 3 miliar itu akan menyusut menjadi 1 miliar. Hal ini membuat para eksekutif yang hadir sedikit tidak dapat menerimanya. Direktur Qi, sebelum Anda membuat keputusan, bisakah Anda memberi kami waktu beberapa menit? Baiklah, jawab Qixian Zhao acuh tak acuh dengan aura yang mengesankan. He Yuan terkesan. Kakak Qi memang berbakat akting. Pantas saja penghasilannya lebih besar darinya dulu. Setelah membeli beberapa menit, Yun Jiming, Yan Hongyu, dan Liu Chu pergi ke tangga di luar ruang konferensi dan menyalakan sebatang rokok. Direktur Liu, mengenai daya saing produk, seharusnya tidak ada masalah, kan? Inilah yang paling dikhawatirkan Yun Jiming. Apakah ia bisa memenangkan kesepakatan besar ini atau tidak bergantung pada Liu Chu? Menurut saya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memastikan daya saing produk untuk tahun depan. Saya tidak ingin mendengar, seharusnya, saya ingin jawaban yang pasti, jawab Yun Jiming. Dia hanyalah wakil presiden yang bertanggung jawab atas penjualan. Wakil presiden lainnya memiliki wewenang lebih besar daripada dia. Apakah dia bisa menjadi orang nomor 1 di bawah presiden di masa mendatang akan bergantung pada proyek ini. Liu Chu menjalani proses penelitian dan pengembangan chip di pikirannya. Pada akhirnya, dia memberikan jawaban yang pasti, tidak masalah. Yun Jiming ingin mengandalkan proyek ini untuk memperkuat posisinya di perusahaan, begitu pula Liu Chu. Kalau dia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, jabatannya di perusahaan itu pasti akan anjlok di kemudian hari. Selain itu, teknologi chip 1.0 jelas merupakan yang terbaik di industri. Selain Longsin, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk menciptakan hal seperti itu, dan Longsin saat ini terjebak. Dalam kasus tersebut, mustahil bagi orang lain untuk mengembangkan chip yang lebih efisien dalam waktu 1 tahun. Baiklah. Ini jawaban yang aku inginkan. Mereka bertiga mematikan puntung rokok mereka dan kembali ke ruang rapat. Maaf sekali kalau kalian berdua menunggu, kata Yun Jiming sopan. Tidak apa-apa. Direktur Qi, saya tahu kekhawatiran Anda terfokus pada daya saing produk. Jika kami menjamin produk ini unggul dalam hal pengembangan, bisakah Anda menghilangkan kekhawatiran Anda dalam hal ini, usul Yun Jiming dengan serius. Ya, aku bisa.
Lalu, saya, sebagai wakil presiden Cisco Holdings Limited, menjamin kepada Anda bahwa selama tahun depan, kami pasti akan unggul dalam hal teknologi, kata Yun Jiming. Dan untuk menunjukkan ketulusan kami, selama Direktur Ki menandatangani perintah senilai 3 miliar, kami dapat memberikan kompensasi 10 kali lipat dari nilai kontrak untuk setiap pelanggaran kontrak. Nah, ini seharusnya bisa menghilangkan keraguan Anda, kan? He Yuan memutar matanya. Sekalipun kau mengatakannya 100 kali, itu akan sia-sia. Bos Lin hanya memberinya $1 miliar, dan hanya itu yang bisa ia gunakan. Karena Direktur Yun sudah bilang begitu, aku tidak bisa pelit. 3 miliar saja. Suruh seseorang menyiapkan kontraknya. He Yuan tercengang lagi. Apa yang sedang dilakukan saudara Qi? Tidak mudah baginya untuk menariknya kembali. Mengapa dia bebas berbuat sesuka hatinya lagi? Tiba-tiba, He Yuan menyadari tangannya sedang dipegang di bawah meja. Itu saudara Qi. Tiba-tiba, He Yuan menyadari bahwa alasan saudara Qi masih ada, dan mungkin ada alasan lain di balik tindakannya ini. Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan kontraknya sekarang. Oke, mulai. 10 menit kemudian, Sekretaris Yun Jiming masuk sambil membawa setumpuk kontrak tebal. Qi Xianzhao dan He Yuan menunjukkan ketajaman bisnis mereka yang tinggi. Mereka membaca kontrak dengan saksama dan tidak menemukan masalah, sehingga mereka pun menandatanganinya. Melihat Qi Xianzhao menandatanganinya, Yun Jiming menghela nafas lega. Kontrak telah ditandatangani, dan kesepakatan telah selesai. Kontrak penuh $3 miliar. Jumlahnya 2 miliar lebih banyak dari yang diharapkan. Dengan kontrak ini, jabatannya di perusahaan akan berada di bawah hanya 1 orang dan di atas 10.000 orang. Wakil presiden lainnya akan diinjak-injaknya. Setelah kontrak ditandatangani, para eksekutif kedua belah pihak berdiri dan berjabat tangan. Direktur Qi, terima kasih atas kepercayaan Anda kepada Cisco. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Saya harap kita bisa bekerja sama di masa mendatang. Tentu saja. Semoga hubungan kita sukses, kata Lin Yi. Qi Xianzhao dan He Yuan meninggalkan Cisco di bawah pengawalan sekelompok eksekutif dan masuk ke Rolls-Royce milik Lin Yi. Ini bukan pekerjaan manusia. Qi Xianzhao bagaikan balon kempes setelah meninggalkan Cisco. Ia terduduk setengah pingsan di kursi belakang, seolah seluruh tenaganya telah terkuras. Qi, ada apa? Menambahkan drama ke acaramu itu biasa saja, tapi kenapa kau malah menaikkan nilai kontraknya menjadi 3 miliar, tanya He Yuan. Lihat saja pesan ini. Qi Xianzhao menyerahkan ponselnya kepada He Yuan. Ada pesan dari Lin Yi di sana. Tingkatkan jumlah kontrak menjadi 3 miliar. Ada apa ini? Bukankah dia bilang 1 miliar? Kok bisa naik jadi 3 miliar? Saya juga tidak tahu. Saya tidak akan berani mengatakannya jika saya tidak mendengar dari Presiden Lin. Pantas saja kamu main ponsel waktu rapat. Jadi, kamu sudah dapat kabar darinya, kata He Yuan. Tapi kenapa kau berubah pikiran di saat genting ini? Kalau Cisco tahu, semua usaha kita akan sia-sia. Qi Xianzhao mengangkat bahu. Presiden Lin penuh ide, jadi siapa yang tahu? Awalnya, Lin Yi menetapkan jumlah kontrak sebesar 1 miliar karena ia tidak memiliki cukup uang di sakunya. Namun kemarin, ia menyelesaikan misi sistem dan memberi imbalan 2 miliar lagi. Ia memiliki total modal kerja sebesar 3,5 miliar. Setelah memikirkannya, Lin Yi meninggalkan 500 juta untuk operasional dan pengeluaran normal perusahaan. Sisanya, 3 miliar, digunakan untuk pertaruhan ini. Aku harus bertanya pada Lin tentang hal itu saat kita kembali, kata He Yuan lega. Tapi Bro Qi, aku baru tahu kalau kamu benar-benar berbakat akting. Kamu bahkan tahu cara menambahkan adegan untuk dirimu sendiri. Kalau bukan karena reaksi cepatku, aku nggak akan tahu cara berakting. Ini semua berkat pengajaran Lin yang baik, aku berusaha keras untuk bisa bersama mereka, kata Qi Xianzhao. Jika bukan karena bimbingan Bos Lin, bagaimana aku bisa tahu begitu banyak? Kau benar. Bos Lin punya banyak trik tersembunyi. Tak ada orang biasa yang bisa menandinginya. Saya tidak tahu tentang orang lain, tapi saya yakin, kata Qi Xianzhao sambil tersenyum. Sekalipun aku tidak berhasil mencapai puncak di masa depan, itu karena diriku sendiri dan bukan orang lain. Ya, jika aku tidak berhasil dalam hal apapun saat bekerja dengan bos seperti itu benar-benar salahku sendiri, kata He Yuan dengan serius. Tapi ada juga risiko kehilangan nyawaku dalam prosesnya. Lebih baik cepat-cepat mengundang Buddha untuk kembali dan memujanya pada hari ke-15 tahun baru. Setelah Qi Xianzhao dan He Yuan pergi, Yun Jiming mengambil kontrak dan pergi ke kantor presiden. Di kantor presiden duduk seorang pria berusia 50-an. Ia gemuk dan berambut putih di sisi kepalanya, tetapi auranya masih kuat.
Nama pria itu adalah Cao Jiadong, bos Cisco Ltd. Ketika dia melihat Yun Jiming masuk, Cao Jiadong berdiri. Bagaimana negosiasinya, apakah ada masalah? Yun Jiming menyerahkan kontrak dan berkata dengan penuh semangat. Presiden Cao, semuanya sudah beres, dan nilai kontrak finalnya ditetapkan sebesar 3 miliar. Setelah bertahun-tahun terbengkalai, Cisco kita akhirnya akan segera lepas landas. 3 miliar. Cao Jiadong tampak terkejut, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya 1 miliar, mengapa jumlahnya meningkat begitu banyak? Yun Jiming tersenyum, wajahnya masih berseri-seri karena bangga. Awalnya, pihak lain hanya ingin menandatangani perintah sebesar 1 miliar, tetapi karena saya bernegosiasi dengan mereka, saya berhasil membuat mereka menandatangani perintah sebesar 3 miliar. Tidak buruk, tidak buruk. Cao Jiadong berkata dengan puas, tetapi ekspresinya tidak segembira yang diharapkan Yun Jiming. Telah bertahun-tahun berkecimpung di dunia bisnis, Cao Jiadong sangat memahami prinsip tidak boleh bangun pagi tanpa manfaat. Tidaklah normal baginya untuk menambahkan 2 miliar tanpa klausul tambahan apapun. Bagaimana kontraknya disusun? Tanya Cao Jiadong, apakah mereka menandatangani sesuai keinginan kita? Ya. Yun Jiming mengangguk, mereka hanya mengajukan satu permintaan, yaitu kita harus menjamin bahwa produk kita akan menjadi yang paling maju secara teknologi di negara ini. Selain itu, mereka tidak mengajukan permintaan lain. Bab 200. Saya sedang dalam ekspedisi di Afrika. Bermain dengan pena di tangannya, Cao Jiadong berkata. Akhir-akhir ini kami menerima cukup banyak pesanan, tetapi Didi tampaknya yang pertama mengajukan permintaan tersebut. Apakah ada risikonya? Jangan khawatir, Presiden Cao. Saya sudah memikirkan masalah ini dengan matang, kata Yun Jiming. Didi adalah pemimpin industri perjalanan domestik. Data besar mereka sangat penting bagi operasional perusahaan. Menurut dugaan saya, alasan Didi begitu tertarik pada daya saing produknya adalah untuk memastikan posisinya di industri. Cao Jiadong mengangguk. Kalau begitu, masuk akal juga. Tapi, sudahkah kamu bicara dengan Liu Chu tentang daya saing produknya? Saya memiliki, kata Yun Jiming. Saat ini, hanya kami dan Longsin yang ada di pasar. Kami telah menguasai program terminal unit kendali, tetapi kami telah mengendalikan Longsin dengan ketat. Selain itu, semua teknologi yang dipatenkan telah dideklarasikan. Bahkan nanti, lembaga penelitian ilmiah lain akan mengembangkan program terminal yang sama. Namun, mereka pasti perlu menggunakan teknologi kami yang telah dipatenkan. Tidak masalah bagi kami untuk menjamin daya saing absolut kami di tahun mendatang. Soal identitas pihak lain, seharusnya tidak ada masalah, kan? Kami sudah mengonfirmasi bahwa keduanya memang eksekutif senior Didi yang baru diangkat. Dari segi proses, seharusnya tidak ada masalah. Semakin banyak Yun Jiming berbicara, semakin bersemangat ia. Sekarang, dengan pesanan 3 miliar ini, masa depan Cisco pasti akan naik ke level yang lebih tinggi, dan akan menjadi pemimpin industri dalam satu lompatan. Tak ada yang bisa menandingi kita. Cao Jiadong menyalakan sebatang rokok dan bersandar di sandaran kursinya, sambil berkata. Kontrak ini terlalu besar. Dengan kapasitas produksi dan pasokan rantai modal kami, saya khawatir akan sulit untuk memenuhinya. Saya harap mereka dapat membayar sebagian uang muka untuk menunjukkan ketulusan mereka. Hanya dengan begitu kami dapat bekerja dengan bebas. Ekspresi Yun Jiming sedikit canggung, aku akan mencoba yang terbaik. Saya tahu tugas ini agak sulit, tetapi saya juga sedang menguji sikap Didi. Jika mereka dapat mentransfer dana proyek sebesar 500 juta di muka, kita dapat memberitahu pabrik untuk memulai produksi, kata Cao Jiadong. Untuk pesanan lainnya, tunda sebisa mungkin. Berusahalah sebaik mungkin untuk menjaga kerjasama dengan Didi. Ini adalah titik balik bagi kebangkitan Cisco yang meroket. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Tenang saja, Presiden Cao. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Lin Yi dan Zhang Song berada di dermaga Wangjiang ketika He Yuan dan Qixian Zhao kembali dengan penuh kemenangan. Dia baru saja memarkir mobilnya ketika panggilan He Yuan datang. Bos Lin, misinya berhasil diselesaikan. Kami telah menandatangani perintah senilai 3 miliar dolar. Jika pihak lain gagal, mereka akan membayar denda 10 kali lipat. Hah? 10 kali? Lin Yi bingung. Aku memintamu bertarung dengan denda 3 kali lipat, tapi kau malah mendapat 10 kali lipat. Saudara Qi menambahkan adegan untuk dirinya sendiri di tempat kejadian. Dia meminta orang-orang Cisco untuk menaikkan denda menjadi 10 kali lipat. Bahkan saya, seorang aktris veteran di industri akting, terpesona oleh kemampuan aktingnya. Keren, kata Lin Yi. Tambahkan stik drum ayam ke makan malam Patuaki malam ini, dan perusahaan akan mengganti biayanya. Berita He Yuan merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Lin Yi.
Menurut rencana awalnya, dia hanya bisa melumpuhkan Sisko, tetapi sekarang dia bisa langsung membunuh mereka. Dia tidak perlu memberi mereka kruk, dia bisa langsung memesan Gucci. Lin, kamu di mana? Langkah pertama rencana sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana kalau kita buat beberapa pengaturan? Tanya He Yuan. Sulit untuk saat ini, kata Lin Yi canggung. Saya berencana untuk segera mendirikan pabrik di Afrika, dan saya sedang melakukan riset di sini. Afrika. He Yuan meninggikan suaranya. Sektor domestiknya sangat bagus, jadi mengapa kalian membangun pabrik di Afrika? Kamu tidak mengerti. Afrika itu luas dan jarang penduduknya, dan tenaga kerjanya tidak jenuh. Bahkan bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi para eksekutif sepertimu. Itu hal yang baik. Lin, kamu terlalu keras bekerja. Jangan terlalu lelah. Kalau ada pekerjaan yang tidak bisa kamu selesaikan, serahkan saja padaku dan Kakaki. Kenapa kamu harus mengerjakannya sendiri? Tidak apa-apa. Saya bosnya. Wajar saja kalau saya harus berbuat lebih banyak, kata Lin Yi. Saya tidak bisa jadi bos yang tidak berperasaan. Saya harus memperlakukan karyawan saya dengan baik. Bos, dermaga ini terlalu besar, dan pantainya penuh dengan gadis-gadis berkaki putih. Terlalu seru, seru Zhang Song. He Yuan. Bos Lin, ada juga gadis berkaki putih di Afrika. Nomor yang Anda hubungi tidak berada di area layanan. Setelah menutup telepon, Lin Yi melepas sabuk pengamannya dan keluar dari mobil. Jangan kaget begitu, kau hampir membuatku mati ketakutan. Sebagian besar karena ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak paha putih. Saya sangat senang, kata Zhang Song. Saya hanya tidak tahu seberapa tinggi level mereka, tapi saya akan segera mengikuti kompetisi. Lin Yi. Setelah memarkir mobil, Lin Yi membawa Zhang Song ke ruang operasi. Mereka berencana menyewa perahu dan mengajaknya bermain. Itu kamu. Tepat saat mereka memasuki aula operasi, mereka mendengar teriakan sebelum Lin Yi bisa mengatakan apapun. Mereka menoleh dan menyadari bahwa orang yang berbicara kepada mereka tampak familiar. Lin Yi menatapnya beberapa detik sebelum teringat bahwa dia adalah mahasiswa sekolah teknik. Orang yang berdiri di depan adalah Zhang Jian. Di sisi lain, gadis dengan paha terbuka bernama Zhao Weiran. Kakak Lin. Zhao Weiran terkejut melihat Lin Yi, jadi dia cepat-cepat berjalan mendekatinya. Aku sudah menambahkanmu di WeChat kemarin, kenapa kamu tidak membalasku, kata Zhao Weiran dengan getir. Hu. Semua orang di aula mengalihkan pandangan mereka ke Lin Yi. Ada seorang wanita cantik yang langsung menambahkannya ke WeChat begitu dia masuk. Dia begitu tampan sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Aku sangat sibuk beberapa hari ini sampai lupa menambahkanmu di WeChat, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bisakah Anda menambahkan saya sekarang? Lin Yi sama sekali tidak membenci gadis konyol dan imut ini. Karena itu, ia menambahkannya kembali ke WeChat. Zhang Song tercengang melihat ini. Standar bosnya terlalu tinggi. Sungguh mengagumkan bahwa dia bisa meminta seorang gadis berkualitas tinggi menambahkannya di WeChat hanya untuk bersenang-senang. Kapan dia bisa mencapai tahap ini? Dia pasti pandai sekali menggunakan pestisida karena dia memang gadis cantik yang rajin belajar. Tampan, apakah kamu masih mengingatku? Jin Qiao berjalan mendekat sementara keduanya tengah berbicara. Saya kira tidak demikian. Apa kau lupa? Kau menanyakan arah padaku hari itu, kata Jin Qiao bersemangat, tanpa menunjukkan sedikit pun kekecewaan karena Lin Yi melupakannya. Aku ingat sekarang, kata Lin Yi. Kurasa seseorang mengaku padamu di gerbang sekolah hari itu. Ya, tapi aku tidak setuju. Kupikir kita tidak cocok, kata Jin Qiao malu-malu. Tidak mungkin. Menurutku orang itu cukup baik. Dia sepertinya tidak punya kekurangan apapun selain keburukannya, kata Lin Yi. Saya menolaknya karena dia jelek. Sun Ning. Masalah ini sudah berlalu. Bisakah kalian tidak menyeretku keluar dan menghajar kuda mati? Qiao, kenapa kamu masih memperhatikannya? Dia cuma pesuruh. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.